Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Asal Si Hombing dan Nyai Baho Marpadan. Pada zaman dulu di sebuah desa, ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Karena kecantikannya, banyak anak raja datang untuk melamarnya sebagai istri. Di antara anak raja-raja, hanya satu yang berhasil menundukkan hati perempuan tersebut, yaitu anak Raja Sinaga dari daerah Sirait, dan perempuan itu bernama Si Boru Naitang. Untuk memeriahkan pesta perkawinan itu, Raja Sinaga membuat pesta yang sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Jika dilihat dari segi ketampanan dan kegagahan, memang anak Raja Sinaga pantas mendapatkan seorang istri yang cantik, tetapi jika dilihat dari segi sifat dan tingkah laku, memang mereka kurang serasi. Setelah mereka menikah, Si Boru Naitang sering melamun, dan terbawa arus pikirannya, sudah sering anak Raja Sinaga memperingati istrinya, supaya lebih terbuka menerima dirinya sebagai suami, namun hal ini tidak digubris oleh istrinya. Lama-kelamaan, sikap anak Raja Sinaga pun berubah dan sering menjadi kasar, dan akhirnya dia mulai mau menyiksa, maupun menganiaya, tetapi semua itu ditahan sendiri, karena dia yang memilih ataupun karena pilihannya sendiri. Karena sering disiksa dan dianiaya, akhirnya dia membuat tekad harus pisah dengan suaminya, maka disusunlah sebuah rencana. Mengapa dia bersikap seperti itu? Sebelum menikah dengan anak Raja Sinaga, Si Boru Naitang sebenarnya sudah mempunyai seorang kekasih yang bernama Raja Inar Naborngin, yang juga saudara kembarnya. Mereka sudah seperti suami istri, dan untuk menutupi perbuatannya, mereka akhirnya sepakat agar Si Boru Naitang menerima pinangan Raja Sinaga. Karena kurang pengawasan orang tuanya, Si Boru Naitang sudah membuat suatu sumpah dengan Raja Inar Naborngin, di mana mereka mencucuk ujung jari masing-masing, sampai mengeluarkan darah, kemudian darah tersebut mereka satukan di dalam tempayan, lalu meminumnya, dan bersumpah demi langit dan bumi, mereka akan menikah dan tak mau dipisahkan oleh apapun. Adapun isi sumpah mereka adalah, barang siapa yang melanggar sumpah, akan menjadi hancur seiring perjalanan waktu. Walaupun sudah sekian lama menjadi suami istri, namun belum ada terlihat tanda-tanda bahwa Si Boru Naitang sedang mengandung anak. Di suatu saat, Si Boru Naitang merasa jenuh tinggal di rumah, dan ingin melihat saudara kembarnya, kemudian dia mengusulkan kepada suaminya dan berkata, "Suamiku tercinta, alangkah baiknya kalau kita bisa berkunjung ke rumah bapak mertua di Pangururan, mungkin setelah kita mengunjungi mereka, kita akan mendapat keturunan. Karena selama ini pikiran aku selalu terbayang akan mereka," demikian kata Si Boru Naitang membuka pembicaraan, sambil membelai suaminya, walaupun itu terasa berat. "Wah, itu ide yang baik, istriku sayang, senang hatiku atas idemu itu, kalau begitu persiapkan saja bekal-bekal yang perlu, agar kita dapat segera berangkat besok," demikian kata suaminya. "Karena perjalanan kita cukup jauh, kira-kira perjalanan setengah hari, jadi tidak usahlah membawa bekal yang banyak, cukup untuk bekal di perjalanan saja," demikian jawaban dari Si Boru Naitang. Perjalanan ini baru pertama kali mereka lakukan, berkunjung ke rumah mertua anak Raja Sinaga. Mereka berangkat berdua dan juga membawa seekor anjing kesayangan mereka. Walaupun sudah beberapa bulan mereka menjadi suami istri, tetapi rupanya, Si Boru Naitang tidak pernah mau memberikan perhatian kepada suaminya. Sering juga dia hanya duduk santai di rumahnya, karena dia selalu terngiang tentang apa yang pernah dia lakukan dengan saudara laki-laki kandung kembarannya sendiri, Inar Naborngin, sebagai temannya bermain di taman, di ladang, maupun di sawah, termasuk sebagai temannya bersenda gurau di balai yang terdapat di ladang mereka. Semua kejadian suka dan duka itu selalu tergiang di benak Si Boru Naitang, dan juga sumpah yang sudah mereka ucapkan dalam perjalanan dengan suaminya. Walaupun terik matahari demikian kuat menyengat kulit, namun mereka tetap semangat walau keringat mengucur bagaikan air mendidih. Oleh karena itu mereka menjadi cepat lelah, lebih lagi suaminya yang sudah beberapa kali menguap ternganga karena mengantuk, sehingga badannya pun sudah mengidamkan untuk berbaring karena lelah di terik matahari itu. Akan tetapi, karena merasa malu kepada istrinya,
dia pun berusaha melangkahkan kakinya selalu di depan. Setelah mereka sampai di kawasan tanah Simbolon arah ke perbukitan dekat kampung, anak Raja Sinaga tidak tahan lagi menahan capek dan kantuknya, maka dia minta berhenti untuk beristirahat. Akhirnya mereka berteduh di bawah pohon bintatar yang ada dekat lembah. Mereka duduk bersama di sebelah pohon itu. Ada perasaan lega berteduh di bawah rindangnya daun-daun pohon bintatar itu. Karena saking kantuknya sang anak raja itu tertidur pulas di pangkuan sang istri Siboru Naitang. Memang sudah ada niat asing di benak Siboru Naitang untuk berpisah dengan suaminya sejak mereka berangkat dari rumahnya di Sirait Nainggolan. Sewaktu dia melihat suaminya tertidur pulas, maka timbullah niat untuk menghabisi nyawa suaminya. Pada saat bersamaan itu teringat dia kepada saudara laki-laki kembarannya Inar Naiborngin, dalam halunisasinya tergambar dengan jelas sedang melambaikan tangan memanggil-manggilnya, dan seolah meminta agar mereka dapat segera bertemu untuk melepaskan rindu. Kemudian Siboru Naitang mengamati suaminya yang tertidur pulas itu dengan mata penuh selidik apakah suaminya sudah nyenyak atau belum. Kemudian ia mencabut belati tajam yang terselip di pinggang suaminya, lalu dia mengatur posisinya dengan menumpu lutut kirinya ke tanah sementara kaki sebelah kanan mengangkangi kepala suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Dalam sekejap mata ia sudah menggorokkan belati tajam itu ke leher suaminya, dan seketika itu anak Raja Sinaga tewas tanpa ada perlawanan. Kemudian Siboru Naitang segera mengemasi mayat suaminya, lalu badan suaminya dibuang ke dalam lembah. Akan tetapi kepalanya yang sudah terputus itu dijinjing sampai ke kampungnya. Dalam perjalanan yang tergesa-gesa itu, dia tidak lagi menanggapi orang-orang yang sedang menyapanya dalam perjalanan. Memang pada zaman itu dirasa aneh apabila seorang perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh laki-laki apalagi yang sudah punya suami. Setelah sampai di kampung, dia langsung mencari saudara laki kembarannya itu, tetapi bungkusan kepala yang dijinjingnya itu disembunyikan terlebih dahulu. Karena tergesa-gesa dia tidak memperhatikan bahwa anjingnya tidak mengikutinya lagi, dan sudah pulang duluan kembali ke kampung tuannya di Sirait Nainggolan. Memang agak heran raja di Sirait, dan dia merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam perjalanan anak dan menantunya itu, karena anjing kesayangan mereka pulang terlebih dulu. Keesokan harinya, mereka memanggil seorang dukun untuk membaca tenungan parhalaan sama dengan kalender Batak atas anaknya dan menantunya. Kemudian sang dukun menggerak-gerakkan jeruk purut yang mengambang di cawan, lalu berkata, "Aku ada melihat menantu raja dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi anak raja tak terlihat, dan hanya ada bungkusan yang menyertai perjalanan menantu raja itu, dan tidak ada manusia yang lain yang tampak." Biasanya hati sang raja tidak pernah khawatir bila mendengar ramalan, bahkan untuk memberangkatkan anaknya ke medan perang pun dia masih merasa tenang, namun kali ini sepertinya hatinya merasa gusar, serasa keyakinannya mulai goyah. Untuk menutupi perasaan yang gusar, maka sang raja menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan bekal untuk menyusul ke kampung hula-hula anaknya itu di Pangururan di bawah kaki Dolok Pusuk Buhit, karena dia sudah yakin ada masalah yang terjadi dalam perjalanan anaknya itu. Setelah anak buahnya sampai di Pangururan, mereka menuju kampung Naibaho Siahaan. Kemudian menanyakan di mana anak dan menantunya berada. Raja Naibaho yang ditanya itu pun menjadi bingung, karena menurut pemberitahuan putrinya bahwa dia hanya sendirian datang karena alasan yang sangat rindu keluarga, dan berkata, "Memang benar juga itu ipar Lae, putriku sudah di sini 2 hari yang lalu. Aku memang menanyakan mengapa hanya dia sendiri yang datang tanpa menantu kami anak raja itu. Putri kami mengatakan, menantu kami itu kurang suka perjalanan yang agak jauh, tetapi walaupun hanya putriku yang datang, katanya mereka sudah sepakat." Mendengar jawaban Raja Naibaho itu, perasaan Raja Sinaga terasa lunglai, dan dia semakin bertanya-tanya di mana gerangan anaknya berada, karena memang mereka diberangkatkan secara resmi. Oleh karena itu ia minta untuk memanggil menantunya supaya dapat didengar penjelasan tentang perjalanan mereka. Pada awalnya, Siboru Naitang mengatakan, "Suamiku sudah pulang kembali dari tengah perjalanan karena merasa sangat letih melakukan perjalanan itu. Aku dengan senang hati memberangkatkan dia pulang dari tengah perjalanan. Aku merasa khawatir juga bahwa anak raja itu tidak terbiasa melakukan perjalanan jauh, makanya aku usulkan dia pulang saja." Kemudian Siboru Naitang melanjutkan, "Sebenarnya aku mengusulkan untuk menginap saja di kampung yang dekat dengan tempat kami beristirahat,
tetapi aku melihatnya sudah semakin enggan melanjutkan perjalanan kami yang masih jauh, sehingga aku menyetujui saja permintaannya untuk kembali pulang. Penjelasan yang diberikan oleh si Boru Naitang, dapat mereka terima tanpa ada unsur kecurigaan, karena dia menyampaikannya dengan wajah yang tenang, bicara yang jelas, dan beralasan. Lain hal dengan anjing Raja Sinaga, anjing tersebut berkeliling-keliling sekitar kampung Raja Naibaho, karena anjing itu mencium ada bau tuannya. Kemudian sang anjing, hilir mudik mencari tuannya sehingga sampai ke pondok dekat kampung itu di mana tempat si Boru Naitang menyimpan kepala suaminya. Melihat anjingnya gelisah, kemudian Raja Sinaga memanggil anjing itu sambil mengelus-elus kepalanya. Setelah diamati secara teliti ternyata anjingnya itu sedang menangis mencucurkan air mata. Melihat hal ini semakin jelaslah kecurigaannya bahwa sudah terjadi sesuatu yang buruk terhadap anaknya di kampung besannya Raja Naibaho. Kemudian dia menginstruksikan kepada pengawalnya untuk mengikuti kemana anjing itu pergi tanpa diketahui Raja Naibaho. Tetapi anjing itu tidak mau lagi pergi dari samping tuannya dan matanya terus saja mencucurkan air mata. Kemudian Raja Sinaga itu berdiri dengan maksud agar anjing itu pergi mencari di mana anaknya berada. Kembali anjing itu mengiba-ibaskan ekornya dan terlihat gelisah di rumah Raja Naibaho itu. Seketika melompatlah anjing itu mengarah ke bagian atas rumah, sambil mengaum panjang seperti tangisan sehingga yang hadir di kediaman Raja Naibaho merasa ngeri mendengar suara lengkingan anjing itu. Melihat sikap anjingnya yang demikian, Raja Sinaga berkata kepada Raja Naibaho, "Sudah ada tergerak di hatiku bahwa ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi kepada anakku. Oleh karena itu cobalah dulu dipanggil kembali si Boru Naitang supaya tegas aku meminta penjelasannya." Setelah menantunya si Boru Naitang datang, secara langsung Raja Sinaga mendesak agar diberi jawaban yang tegas di mana mayat anaknya disembunyikan, karena sudah terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya. Hal ini terlihat dari tangisan anjingnya si Huring, dan berkata, "Kalau memang sudah nasib anakku tidak berkelanjutan menjadi suami menantuku, itu sudah takdir bagiku, aku tidak bermaksud apa-apa padamu menantuku, tetapi coba secara tegas menantuku katakan apa yang sedang terjadi." Demikian kata Raja Sinaga sambil terisak. Si Boru Naitang menjadi terharu dan luruh hatinya, kemudian dia menjelaskan bahwa suaminya anak Raja Sinaga itu sudah meninggal, dan kepalanya diakuinya dibawanya yang disembunyikannya di langit-langit rumah itu. Seketika Raja Sinaga menangis berteriak dengan suara keras, demikian pula besannya Raja Naibaho, karena dia pun memang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di kampung itu. Lagi pula kepala menantunya itu ternyata terletak di langit-langit rumahnya. Setelah penggalan kepala itu diambil dari langit-langit rumah itu, seketika pengawal Raja Sinaga hendak mengobrak-abrik seisi kampung, tetapi Raja Sinaga menghentikan dan berkata dengan suara kuat, "Lebih baik aku mendengar dulu apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada si Boru Naitang yang berhati macan itu, yang membunuh sendiri suaminya." Kemudian Raja Naibaho menyetujui permintaan besannya itu. "Besok pagi kami akan menenggelamkannya ke tengah danau yang paling dalam, agar dia dimakan ular siniang naga yang datang dari pusat bumi, kemudian agar dihempaskan angin topan ke hutan belantara sehingga dia akan dicabik-cabik babiat si Telpang, harimau leluhur penegak hukum. Tidak mesti hukum manusia yang dijatuhkan kepada manusia seperti ini, tetapi biarlah para leluhur dari pusuk buhit yang pantas menghukumnya. Tabahkanlah hati besanku, kalau engkau berkenan atas apa yang aku sampaikan tadi, tak usahlah kami memanggil raja-raja hakim untuk memutuskannya," kata Raja Naibaho. Setelah mereka besanan itu saling sepakat, kemudian Raja Sinaga dan pengawal pulang ke kampungnya. Namun si Boru Naitang terlihat tidak menyesali perbuatannya dan dia rela mendapat hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh ayahnya itu. Keesokan harinya, dibunyikan gendang atau ogung untuk menghantarkan putrinya itu menjalani hukumannya, kemudian memasukkannya ke dalam perahu yang sudah dipersiapkan dengan batu pemberat untuk tujuan menenggelamkannya. Orang-orang sekampung yang ikut menghantarkan turut sedih juga dan mereka menangis, walaupun mereka memahami kejahatan yang dilakukan oleh si Boru Naitang. Pada sore harinya, para pengawal Raja Naibaho pulang dari pelaksanaan hukuman itu dan memberitahukan bahwa si Boru Naitang tidak dapat tenggelam ke dasar danau, karena acap kali ditenggelamkan, maka selalu muncul lagi ke permukaan, dan tak terlihat si Boru Naitang menderita malah kelihatan biasa-biasa saja.
Mendengar kejadian itu, maka mereka mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang ditunggu atau diidamkan oleh si Boru Naitang dari ayahnya atau ibunya, makanya dia tak dapat tenggelam. Lalu mereka berniat membawa kembali si Boru Naitang ke kampungnya. Sesampainya di tepi pantai, dan di depan orang-orang yang menghantarkannya untuk menjalani hukuman itu, dia berkata, "Tolong dipersiapkan untukku sebuah kuburan dan ditanam pohon jabi-jabi atau sejenis pohon beringin agar ada nantinya tempat berteduhku. Tolong juga dibersihkan ayam jantan berwarna merah hitam miras sialtong dengan minyak dan diletakkan bersamaan dengan dompet sirih, agar hatiku merasa tenang dibenamkan ke dasar danau." Setelah semua permintaannya itu dipenuhi, dia sendiri dengan rela berjalan ke arah danau, dan dia langsung berjalan ke tengah danau itu sehingga lambat laun dia terlihat semakin tenggelam dan akhirnya hilang dari pandangan. Kemudian tempat itu menjadi tempat keramat pemujaan Sombaon. Melihat kejadian yang terjadi pada saudara kembarnya si Boru Naitang, Raja Inar Naborngin semakin ketakutan apabila orang tuanya mengetahui perbuatan mereka yang kakak beradik. Dia merasa bahwa si Boru Naitang sudah memberitahukan perbuatan mereka, karena itu dia selalu bersembunyi dari penglihatan orang tuanya. Tiba saat yang tepat bagi Raja Inar Naborngin, dia pergi merantau ke negeri asing dan dia sampai ke daerah Marga Sihotang. Dari situ dia kemudian pergi ke arah Bakara kemudian melewati daerah Muara dan terus ke arah Lintong Nihuta di daerah Humbang. Dalam pelariannya, Raja Inar Naborngin berpikir, lebih baiklah ia bertapa untuk menenangkan diri dan menuntut ilmu kesaktian daripada melanglang buana. Setelah beberapa lama dalam pertapaan dan merasa cukup ilmu kesaktiannya, akhirnya ia keluar dari tempat bertapanya. Untuk menghilangkan jejak asalnya, maka Raja Inar Naborngin merubah namanya menjadi Datu Galapang, karena ilmu kesaktian yang dimiliki sangat tinggi, maka setiap dalam perjalanannya, dia hanya membawa sebilah belati untuk senjatanya serta selalu membawa segumpalan tanah dan sekantung air. Dalam pengembaraannya, Datu Galapang tiba di daerah Humbang, di sana telah berlangsung perang antara Marga Sihombing dan Marga Marbun. Perang ini pada awalnya masih seimbang, namun karena ada seorang Pangulu Balang atau Panglima Perang dari Marga Marbun yang demikian kuat dan sakti, sehingga membuat Marga Sihombing berada di ambang kekalahan. Karena Sihombing diambang kekalahan, mereka mencari orang sakti. Dari beberapa orang mereka mendengar bahwa Opung Datu Galapang berada di Humbang, maka Marga Sihombing berusaha meminta pertolongan kepadanya. Mungkin karena sudah dituntun oleh Mulajadi Nabolon atau sebutan Tuhan dalam kepercayaan Batak kuno, Opung Datu Galapang akhirnya bersedia membantu Marga Sihombing yang sedang diambang kekalahan, dengan persyaratan agar disediakan sebuah rumah sebagai tempat untuk menyusun rencana. Setelah beberapa hari memusatkan pikiran akhirnya ia pun keluar dari rumah tersebut. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Opung Datu Galapang mendatangi wilayah Marga Marbun dengan maksud menemui Panglima Perang Marbun yang kuat dan sakti tersebut. Sesampainya di daerah kekuasaan Marbun, Opung Datu Galapang menabur dan menginjaknya serta meminum air yang dibawanya dan disebut juga inilah salah satu tanda kesaktiannya. Melihat gelagat yang kurang baik, seketika datanglah Marga Marbun menghampiri dan berusaha mengusir Opung Datu Galapang, dan berkata, "Hai orang tua, ini kampung kami jadi kau harus pergi dari sini." Mendengar hal itu Opung Datu Galapang hanya menjawab dengan perkataan, "Kenapa kalian mengusir saya? Bukankah tanahku sendiri yang kupijak dan airku sendiri yang kuminum?" Mendengar ucapan yang tidak biasa itu, mereka sadar yang mereka temui tersebut bukan orang sembarangan, maka Marga Marbun memanggil panglimanya untuk mengusir Opung Datu Galapang. Dengan suara yang menggelegar Panglima Perang Marga Marbun langsung menantang, "Kalau memang ini tanahmu langkahi dulu mayatku," sambil mengeluarkan tongkat saktinya. Menurut analisa Opung Datu Galapang, kesaktian Panglima Marbun yaitu tidak dapat dibunuh selama badan dan kakinya menyentuh tanah atau ilmu ini di daerah Jawa dikenal dengan ajian rawa rontek. Dengan sedikit akalnya, Opung Datu Galapang menantang adu kesaktian dan berkata, "Ayolah adu kesaktian, yaitu dengan memperebutkan buah mangga yang ada di pucuk pohon mangga, siapa yang dapat memetik pertama dialah pemenangnya." Tanpa pikir panjang Panglima Marga Marbun setuju dengan pertarungan tersebut dan langsung memanjat sebuah pohon mangga tersebut. Ketika sang Panglima memanjat pohon itu, serta-merta pada saat itu kaki dan badannya tidak lagi menyentuh tanah, kesempatan ini tidak disia-siakan Opung Datu Galapang, dan segera menikam tubuh Panglima Marbun tersebut hingga tewas.
Melihat panglimanya sudah tak berdaya lagi, semangat tempur Marga Marbun menjadi mundur. Sampai akhirnya Marga Marbun terkalahkan dan Marga Sihombing memenangi perang tersebut. Atas jasanya, maka Opung Datu Galapang diangkat menjadi anak oleh Marga Sihombing, dan sejak saat itu dia sah telah menjadi Marga Sihombing bukan Nyai Baho lagi. Dan menyatukan garis keturunannya dari Marga Sihombing pemilik daerah tersebut, dengan tujuan supaya dia dapat tinggal tetap di daerah itu. Di kemudian hari setelah beberapa generasi terjadilah ikatan janji atau padan antara keturunan Sihombing dengan keturunan Raja Inar Nyai Borngin Nyai Baho. Demikianlah, sehingga terjadi perpadanan antara Marga Sihombing dan Nyai Baho. Anak dari Opung Datu Galapang ada 3 yaitu, Opung Tuan Guru Sinomba, Opung Juara Babiat dan Opung Datu Lobi. Mohon maaf bila dalam sejarah ini ada tutur kata yang kurang tepat dan yang terpenting adalah bagaimana sejarah itu tercatat dan tertulis sehingga menjadi kekayaan budaya dan sastra untuk anak cucu kita kelak. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.